Selain itu, pemirsa, 7 kendaraan hangus terbakar di Mapolres Metro Jakarta Timur akibat serangan massa Jumat malam. Selain Polres Jaktim, 5 polsek lainnya juga jadi sasaran penyerangan. Sejumlah fasilitas di Mapolres Metro Jakarta Timur rusak diserang massa Jumat malam. Selain itu, 7 kendaraan hangus terbakar, di antaranya 2 truk, 1 ambulans, dan 5 mobil. Polisi menangkap 1 pelaku penyerangan dan masih diperiksa intensif. Polisi juga telah memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Sejumlah pemulung pun mengais sisa-sisa barang berharga di sekitar lokasi. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini juga jadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, dan Cipayung. Masyarakat diimbau menjaga situasi tetap kondusif dan tidak merusak fasilitas umum atau properti milik orang lain. Kericuhan sempat pecah di depan gerbang utama markas Komando Brimob Kelapa II Kota Depok pada Sabtu pagi. Massa juga membakar pos polisi yang berada di Simpang Pal, Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Usai terjadi kericuhan pada Sabtu dini hari tadi, suasana di depan gerbang utama markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat saat ini telah kondusif. Arus lalu lintas di kedua arah terpantau normal. Anggota Brimob berseragam lengkap berjaga di berbagai titik strategis di sekitar komplek markas. Pada insiden Sabtu dini hari tadi, massa juga membakar pos polisi yang berada di Simpang Pal, Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Selain merusak pos polisi, sejumlah sepeda motor juga ikut terbakar. Menurut warga, pembakaran pos polisi ini terjadi pada pukul 04.30 dini hari yang dilakukan sekelompok massa usia remaja. Ya banyak kan ya orang-orang anak-anak ada tanggung lah. Kalau godenya banyak nggak ada. Satu nggak ada yang ini. Sebelumnya kericuhan terjadi pada Sabtu dini hari di gerbang Makobrimob Kelapa II Depok. Dalam insiden ini, massa juga membakar pos polisi yang berada di Simpang Pal Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Rumah anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni didatangi ratusan massa. Sebelumnya massa berkumpul gelanggang remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke komplek perumahan Ahmad Sahroni. Ratusan massa mendatangi kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Massa berkumpul di depan rumah Sahroni sejak sekitar pukul 1:30 sore. Sebelumnya massa sempat berkumpul di gelanggang remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Warga sempat menahan massa, namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan massa masuk ke area perumahan. Warga setempat juga meminta massa untuk tidak anarkis. Pemirsa, nama Ahmad Sahroni menjadi bulan-bulanan warganet lantaran dinilai melecehkan warga yang kecewa dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan DPR. Sahroni menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap segala bentuk kritik dan bahkan cacian dari masyarakat. Namun Sahroni menarik garis tegas pada seruan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut. Ia mengklaim mereka yang menyuarakan hal tersebut adalah orang-orang yang tak pernah merasakan duduk di DPR RI. Sahroni juga menekankan pentingnya menyampaikan kritik melalui tata cara yang ada untuk evaluasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakebuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu.
Gibran menjenguk 2 orang korban, salah satunya adalah Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Selain menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman keluarga Afan Kurniawan sebagai bentuk bela sungkawa. Selain Pramono, Puan juga didampingi anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Apitupulu, Esti Wijayati, Said Abdullah hingga Once Mekel. Puan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Afan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Puan menawarkan bantuan biaya sekolah untuk adiknya dan kesempatan bekerja untuk kakaknya. Puan juga memastikan akan memberikan ganti rugi berupa sepeda motor kepada keluarga Afan. Hal ini dilakukan lantaran motor milik Afan dilaporkan hilang atau belum ditemukan. Kan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada Gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan Jumat malam. Di rumah duka, Prabowo menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta pada Jumat malam. Di rumah duka, Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri mengusut tuntas secara transparan terkait kematian Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Afan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizal Patria, yang juga turut hadir ke rumah duka bersama rombongan Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan. Dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuannya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak termasuk rumah ya.